Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan sudah lama sekali kita tidak bertemu dalam video pemrograman kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk series tantangan coding mingguan atau weekly coding challenge yang sudah lama tidak kita lanjutkan ya. Kalau saya cek di GitHub saya, mungkin teman-teman juga bisa nanti cek weekly coding challenge, dan terakhir itu kita sudah 10 coding challenge ya, dan terakhir kali saya update 5 bulan yang lalu, dan kali ini kita akan lanjutkan lagi. Nah, langsung saja kita akan masih menggunakan HackerRank sebagai platform untuk mengerjakan tantangan coding, dan teman-teman bisa cari yang soal yang judulnya Apple and Orange yang sebenarnya kebetulan sudah saya selesaikan sebelumnya ya. Cuman untuk kali ini mari kita bahas kembali. Ini saya lihat dulu biar saya bisa reset. Nah, ya, kosong fungsinya. Oke, mari kita bahas soalnya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah pernah kerjakan soal ini, atau ada kesulitan di soal ini, atau memang belum sama sekali. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di rumahnya Sam itu ada 2 buah pohon, yaitu ada pohon apel dan pohon jeruk. Yang masing-masing pohon itu ya terdapat banyak sekali buah-buahan di sana. Ada buah-buah. Jadi kan kalau pohon tuh pasti ada buahnya. Menggunakan informasi yang diberikan di bawah ini, tentukan banyaknya apel dan banyaknya jeruk yang jatuh atau mendarat di rumahnya Sam. Pada diagram di bawah, nah ini teman-teman bisa menggunakan diagramnya sebagai panduan. Daerah berwarna merah ini menunjukkan rumah, yaitu rumahnya si Sam tadi. Jadi area merah ini adalah rumah, di mana S itu adalah titik awal, ini titik awalnya, dan T adalah titik akhirnya. Pohon apel itu berada di sebelah kiri rumah. Nih, jadi ini rumah, sebelah kirinya pohon. Kemudian pohon jeruk itu di sebelah kanannya. Jadi ini rumahnya dan ini pohon jeruknya di sebelah kanannya. Nah, informasi kedua, anggap pohon itu ditempatkan pada satu titik, di mana pohon apel berada di titik A dan pohon jeruk berada di titik B. Jadi pohon apel ini itu berada di titik A. Ya, kalau teman-teman saya mungkin bisa tunjukkan lebih zoom lagi. Nah, jadi ini pohon apel di titik A, pohon B atau pohon jeruk itu di titik B. Ya, jadi di antara kedua pohon ini ya tadi terdapat rumah gitu. Yang ketiga, ketika buah-buahan antara apel maupun jeruk ini jatuh dari pohon, dia akan jatuh sejauh D unit atau D satuan jarak dari pohon asalnya, sejauh sumbu X. Jadi misalkan ada buah jatuh, misalnya ada buah apel jatuhnya di sini. Nah, jarak jatuhnya dari pohon itu ditunjukkan sejauh D, ya, D satuan. Nah, nilai negatif dari D itu artinya buah tersebut jatuh sejauh D unit jadi jatuh sejauh D unit di sebelah kirinya pohon. Dan kalau nilainya positif berarti buah itu jatuh di sebelah kanannya pohon. Jadi kalau misal kita lihat contoh ke gambar lagi, pohon apel ini kan jatuh di sebelah kanan pohon asalnya, berarti D-nya positif. Tapi kalau misalkan apelnya ini, misalkan kalau apel ini jatuhnya di sebelah kirinya pohon aslinya, berarti nilai D-nya bakal negatif. Atau kita bisa lihat contoh di pohon jeruk ini. Kalau dia jatuhnya di sini, berarti
Dari titik asalnya yaitu B, dia akan buah ini akan jatuh sejauh D ke kiri. Artinya nilai D-nya akan negatif. Tapi kalau di sebelah kanannya, D-nya akan positif. Ya, begitu maksudnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti ya 3 buah informasi berdasarkan diagram pada soal. Nah, kemudian diberikan nilai D untuk M apel dan N jeruk. Artinya di sini M itu menunjukkan ada berapa buah apel yang jatuh, N itu ada berapa buah jeruk yang jatuh dari pohon asalnya masing-masing. Kita akan tentukan berapa banyak apel dan jeruk yang akan jatuh di rumahnya Sam. Di mana dalam hal ini posisi jatuhnya itu berada di dalam rentang atau di dalam range S sampai T. Ini simbol intervalnya lah gitu ya. Jadi ini masuk S, T dalam kurung siku, itu artinya buah tersebut itu jatuh, kita akan menghitung ada berapa buah apel dan jeruk yang jatuh di rumah Sam, yang dalam hal ini berada di dalam posisi antara S sampai T. Ya. Contohnya, rumahnya Sam itu berada di posisi di antara S sama dengan 7 dan T sama dengan 10. Jadi, anggaplah si S ini 7, T-nya 10. Pohon apel itu ditempatkan pada posisi A sama dengan 4. Jadi, lokasi pohon apelnya di titik A sama dengan 4, sedangkan pohon jeruk berada di titik B sama dengan 12. Jadi, ya kita bisa bilang posisi kedua buah pohon dan rumahnya Sam itu ya segaris secara horizontal. Jadi ini tadi disebutkan B sama dengan 12. Nah, kemudian terdapat M sama dengan 3 buah apel dan N sama dengan 3 buah jeruk yang tadi jatuh dari pohonnya. Nah, karena ada 3 buah apel yang jatuh, maka apel yang jatuh ini berisi array. Jadi, array dari apel itu menunjukkan karena ada 3 buah, maka angka di sini itu menunjukkan jarak jatuhnya dari pohon asalnya. Jadi, kalau misalnya kita punya array apel 2, 3, dan negatif 4, berarti buah pertama jatuh sejauh 2 satuan ke kanan, buah kedua jatuh sejauh 3 satuan ke kanan dari pohon apel asalnya, dan buah ketiga jatuh sejauh 4 satuan ke kiri, karena dia negatif. Ya. Jadi jatuh sejauh ini, sejauh unit dari titik A. Sedangkan orange itu akan jatuh sejauh 3, negatif 2, negatif 4 dari titik asalnya. Jadi, masing-masing jarak kejatuhan ini kita akan tambahkan terhadap posisi pohon asalnya. Jadi, kalau tadi diketahui A-nya sama dengan 4, kemudian buah-buah yang jatuh itu sejauh segini units, maka ya kita tinggal tambahkan aja masing-masing. 4 ditambah 2, 4 ditambah 3, dan 4 ditambah negatif 4 untuk mendapatkan nilai posisi dari masing-masing buah apel yang jatuh. Maka hasilnya berada di posisi 6, 7, dan 0. Sedangkan jeruk, kita lihat tadi posisi B yang diketahui itu 12. Maka 12 kita jumlahkan dengan masing-masing jarak jatuhnya buah apel. 12 tambah 3, 12 tambah negatif 2, dan 12 ditambah negatif 4. Maka hasilnya, ya buah jeruk itu akan jatuh di posisi 15, 10, dan 8. Oke? Nah,
Kalau kita sudah mendapatkan posisi apel dan posisi jeruk yang jatuh, maka kita tinggal tentukan buah-buah mana yang jatuh di area rumah, yaitu berada di area S sampai T. Tadi kita tahu S 7, T 10, maka kita cari angka untuk masing-masing posisi buah apel dan jeruk yang berada di antara 7 dan 10. Kita lihat dari yang apel dulu. Ada 6, 7, dan 0. Angka-angka ini mana yang masuk dalam rentang 7 sampai 10? Tentu angka 7. Artinya ada satu buah apel saja yang jatuh di rumah Sam, di area berwarna merah ini. Sedangkan untuk jeruk, mana bilangan-bilangan yang berada di rentang 7 sampai 10? 15 tidak ya, karena di luar jangkauan. 10 masuk, 8 masuk. Berarti ada 2 buah jeruk yang jatuh atau mendarat di rumah Sam. Maka nanti kita akan mencetak outputnya 2 baris. Baris pertama untuk mencetak atau nge-outputkan ada berapa buah apel yang jatuh di rumah Sam, sedangkan baris keduanya ada berapa buah jeruk yang jatuh di rumah Sam. Oke, sampai sini penjelasan contohnya sudah bisa teman-teman pahami. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman sudah bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian kita akan memprogram ya. Mungkin teman-teman kalau sudah paham masalahnya bisa mulai dikerjakan ya. Jadi dengan penjelasan tadi kita akan mulai memprogram fungsinya yang namanya count apples and oranges. Ini langsung kita copy aja. Copy fungsinya ya. Kita akan ke Visual Studio Code. Teman-teman buka lagi Visual Studio Code yang sudah ada isi file coding challenge-nya. Kita akan buat file ke-11 yang namanya apples and oranges.ts. Oke. Nah, sekarang kita paste kode programnya. Dan saya tutup sidebar-nya. Nah, di sini fungsi ini menerima beberapa parameter. Yang pertama, S dan T ini tadi sesuai di penjelasan dia menunjukkan posisi titik awal dan titik akhir dari rumahnya Sam, atau titik awal titik akhir dari rumah seperti yang ada di diagram ini. Kemudian A dan B itu titik atau posisi pohon untuk masing-masing apel dan jeruk. Jadi A ini adalah posisi pohon apel, B posisi pohon jeruk. Kemudian apples ini tadi sesuai yang tadi kita jelaskan atau yang sudah kita bahas di contoh, bahwa apples ini dia adalah array of number yang masing-masing angka itu di setiap angka atau di setiap number tersebut menunjukkan jarak jatuhnya buah apel dari pohon apel itu berasal. Begitu juga yang jeruk atau oranges, yang setiap angkanya itu menunjukkan jarak jatuhnya buah jeruk dari pohon asalnya. Ya, ini return void artinya ya kita tidak mereturn nilai apapun, karena tadi yang diminta itu adalah kita outputkan 2 baris ya. Jadi nanti kita akan output console log yang pertama dan yang kedua. Jadi kita akan siapkan 2 buah console log sebagai ya hasil dari pengerjaan kita. Barulah di sini kita akan buat programnya. Nah, jadi berdasarkan soal tadi, langkah pertama yaitu kita akan menentukan posisi
masing-masing buah-buahan ini gitu. Jadi mungkin saya bisa kasih komen ya. Langkah 1, tentukan posisi masing-masing buah. Oke, posisi masing-masing buah tadi ya kita menambahkan posisi setiap bilangan jarak jatuhnya ini dengan titik asalnya ya. Jadi kalau misalkan kita akan tentu bikin sebuah variabel untuk posisi masing-masing buah itu, kita buat yang apple dulu ya. Apple positions atau apples ya, karena kita maunya yang jamak position. Nah, apple position yaitu kita akan nge-mapping array apples ini. Kita map, kita representasikan setiap elemen dari apples itu sebagai variabel singular, misalnya apple. Kemudian, apa yang kita return? Kita akan jumlahkan masing-masing jarak jatuhnya buah tersebut dengan terhadap posisi pohon apelnya. Jadi, A ditambah apple. Oke. Nah, berarti hal yang sama kita lakukan untuk posisi buah jeruk yang jatuh. Jadi const oranges position. Jadi kita buat oranges, ini array yang ini, kita map, kemudian masing-masing orange-nya itu kita buat sebagai orange, kemudian kita akan jumlahkan masing-masing orange dengan posisi buah atau posisi pohon jeruk, yaitu B. Jadi B ditambah orange. Nah, untuk sekarang kita akan coba outputkan dulu ya, posisi apple dan posisi orange. Jadi kita coba konsol dulu. Apples position dan juga oranges position. Oke, kita bertahap dulu. Oke. Kita panggil fungsinya count apples and oranges. Kita isi parameter masing-masing ya. Tadi kita akan gunakan parameter sesuai dengan contoh yang diberikan tadi. Di mana S tadi 7 sampai 10. Kemudian A, B-nya berapa? A sama dengan 4, B sama dengan 12. A sama dengan 4, B sama dengan 12. Kemudian array dari si apples ini yaitu 2, 3, negatif 4. Jadi kita buat array 2, 3, negatif 4. Dan juga orange-nya itu, jarak jatuhnya buah orange itu atau buah jeruk 3, negatif 2, negatif 4. Udah cukup. Oke. Sekarang kita eksekusi dulu untuk melihat posisi untuk masing-masing apel dan jeruk. Oke. Kita balik lagi ke terminal. Kalau mau menjalankan TypeScript kodenya secara langsung, kalian bisa mengetikkan npx ts strip node, kemudian filenya apa? Tadi filenya itu 11 apples and oranges.ts. Jadi kita ketik 11, kemudian tekan tombol tab di sini. Kemudian di enter aja, kita tunggu sampai output dari posisi buah-buah itu muncul. Kita tunggu. Ya. Jadi di sini kita dapatkan untuk yang apel, posisi apel 6, 7 dan 0. Kemudian untuk posisi buah jeruk yang jatuh itu sudah kita dapatkan 15, 10 dan 8. Dan ini harusnya sudah sesuai dengan contoh soal tadi. Oke. Nah, sekarang tahap kedua adalah tentukan. Sebenarnya kita masih menentukan posisi masing-masing buah.
kondisi tambahannya adalah yang jatuh di rumah, gitu. Yang jatuh di rumah. Jadi kita akan bikin sebuah variabel konstanta juga, karena memang kita tidak akan nge-assign ulang. Nama variabel sebenarnya bebas apapun ya, terserah teman-teman. Kalau saya mungkin buatnya untuk yang apple ya, apples position in house. Buat saja namanya seperti itu ya. Kita akan mengambil apa yang sudah, posisi yang sudah kita tahu, kita akan ngefilter. Kita akan filter untuk kondisi masing-masing buah ini, masing-masing angka ini tuh berada di dalam jangkauan S sampai dengan T. Ya. Jadi kita pakai, pertama panggil dulu, kita pakai dulu si posisi apples-nya. Kita filter. Nah, misalkan setiap posisinya kita representasi sebagai apa? Apple post misalnya. Nah, apple post ini kita akan bandingkan ya, apakah apple post ini berada di antara S dan T, di mana S-nya masuk, T-nya masuk. Nah, kalau kita mau tahu bahwa posisi ini berada di antara S dan T, maka kita bisa bilang bahwa posisi buah harus lebih besar daripada S, lebih besar atau sama dengan S karena S-nya inklusif, dan posisi buah harus lebih kecil atau sama dengan T. Begitu. Ya. Jadi kita bisa buatnya gini. Jadi kita akan return boolean ya untuk conditioning-nya. Apple post harus lebih besar atau sama dengan nilai S, dan oke, saya tutup sidebar-nya. Dan apple post harus lebih kecil atau sama dengan T. Begitu ya. Jadi ini kita bisa bilang nilai posisi apel itu berada di antara S dan T. Kemudian, hal yang sama kita bisa terapkan untuk posisi buah jeruk yang jatuh di rumah. Jadi, oranges, position in house. Sama dengan kita pakai oranges position-nya, kita filter. Masing-masing posisi orange kita kasih variabel orange post. Nah, ini mirip-mirip nih yang kita lakukan. Jadi di sini orange post lebih besar sama dengan S, dan orange post lebih kecil sama dengan S. Lebih kecil atau sama dengan T. Nah, sekarang kita akan outputkan. Mungkin saya akan outputkan untuk posisi jatuhnya buah dan posisi jatuhnya buah di rumah. Ya, ini mungkin saya bisa tulis posisi jatuhnya buah, kasih titik 2 gitu. Kemudian posisi, atau ini saya kasih \n, posisi jatuhnya buah di area rumah. Oke. Nah, ini kita akan cetak console log apple position in house, dan juga kita console log lagi orange position in house. Begitu ya. Sekarang kita masih menggunakan contoh yang sama. Kita akan pastikan nanti bahwa yang apple itu akan output angka 7,
Sedangkan yang orange, mana yang berada di antara 7 dan 10, yaitu 10 dan 8. Oke, sekarang kita akan jalankan perintah yang sama dengan mengetikkan panah atas, kemudian enter, gitu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini. Jadi, posisi jatuhnya buah, 6, 7, dan 0. Kemudian, posisi jatuhnya buah di area rumah untuk apel, ya di posisi 7. Atau di titik 7 gitu, kalian bisa sebutnya seperti itu. Untuk yang jeruk, kita punya 15, 10, dan 8. Nah, angka bilangan-bilangan mana yang berada di antara 7 dan 10, yaitu 10 dan 8. Nah, sekarang kita tinggal nge-outputkan ada berapa buah masing-masing array ini. Jadi, teman-teman bisa nebak ya, kalau mau menghitung ada berapa elemen dalam array, kita tinggal gunakan properti length ya. Jadi di sini kita hapus atau saya biarkan lagi console log banyaknya buah yang jatuh di area rumah. Nah, gampangnya console log apple position in house tadi kita hitung lengthnya. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk jeruk. Orange position in house. Kita cari ada berapa isinya ya. Ini saya akan pastikan ini 1 dan 2 ya. Kita jalankan lagi. Ya, benar ya, 1 dan 2. Nah, karena kita hanya butuh output yang ini saja, ini boleh kita hapus. Oke, ini komen bisa ya, saya bisa biarkan. Ini kita akan copy lagi isi dari fungsinya. Kita akan coba submit atau kumpulkan di sini. Ini kita timpa saja. Ini oke. Saya rada-rada bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Tunggu. Oke. Ya. Kita coba jalankan kodenya ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah sesuai dengan sampel test case. Nah, sampel test case ini baris pertama itu menunjukkan nilai S dan T, yaitu S-nya 7, T-nya 11. Teman-teman bisa nanti coba untuk data yang lain. Untuk baris keduanya itu menunjukkan A dan B, yaitu posisi pohon apel dan jeruknya. Baris ketiganya itu menunjukkan ada berapa buah apel dan jeruk yang jatuh, yaitu M dan N. Walaupun nilai M dan N ini sebenarnya tidak kita manfaatkan di program karena sudah dideklarasikan lebih spesifik lagi ketika kita menentukan array dari apples dan oranges-nya apa gitu. Ini array-nya apples, ini array-nya dari orange. Oke. Dan ya, mungkin teman-teman bisa coba untuk sampel ini. Mungkin kita coba lagi ya. Panggil lagi count apple and oranges. S7 T11. Kemudian A dan B-nya 5 dan 15. Terus apa? Apelnya, apples array-nya ini. Sesuai keterangan ini. Baris keempat yaitu M space separated. Respective distance ya. Jadi untuk menunjukkan jarak apel yang jatuh dari titik A, kemudian yang baris kelima itu menunjukkan jarak buah jeruk yang jatuh terhadap titik B. Jadi ini negatif 2, 2, 1,
kemudian yang terakhir 5 negatif 6. Oke, kita akan coba eksekusi yang ini. Nah, untuk pemanggilan ini bisa kita komentari dulu. Oke, ini sudah sempat saya coba dan memang benar ya, yang diharapkan itu satu buah apel dan satu buah jeruk yang jatuh di daerah rumah. Oke, nah kalau kita coba submit kode, ya kita tunggu seluruh test case-nya dibuat, karena tadi kalau run code itu dia hanya menjalankan satu buah sampel saja. Kalau ini keseluruhan dan semuanya tidak ada masalah sama sekali gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman dari codingan yang saya buat atau teman-teman punya versi sendiri, apakah di bagian ini tuh kita bisa lakukan refactoring? Ya, teman-teman nanti bisa tentukan, bisa kreatif untuk menentukannya sendiri. Tapi kalau dari saya, ada hal yang bisa kita refactor, yaitu untuk di filternya. Ya, di filternya ini kan dia menerima fungsi lagi kan. Nah, kalau kita lihat polanya, antara apel dan jeruk, ini sebenarnya kita melihat ada suatu hal yang redundan. Pertama, apple pos, orange pos, dua-duanya sebenarnya menunjukkan sama-sama menjelaskan tentang posisi buah-buahan, posisi buah yang jatuh gitu. Jadi apple pos maupun orange pos bisa kita generalisir menjadi posisi buah gitu, atau fruit position. Nah, dan kedua buah antara apel dan orange juga sama-sama menggunakan variabel S dan variabel T. Jadi kita bisa keluarkan, kita bikin lagi satu konstanta, yaitu misalkan apa? Position filter. Ya, position filter. Di sini dia arrow function. Parameternya fruit pos yang tipenya apa? Number. Karena tadi posisi apelnya kan array of number. Maka setiap itemnya pasti number. Kemudian, baik apple pos maupun orange pos, kita bisa mengeneralisir menjadi fruit pos lebih besar sama dengan S, dan baik apple pos maupun orange pos, ini saya bisa buat lagi fruit pos yang lebih kecil sama dengan T. Begitu. Nah, kemudian si variable position filter ini bisa kita ganti di sini. Ini kita hapus menjadi position filter. Ini juga bisa kita hapus menjadi position filter. Oke. Kalau semuanya sudah selesai, ya kita akan coba jalankan lagi hal yang sama untuk memastikan aja tidak ada yang berubah. Jadi kita tidak mengubah arti dari program sebelumnya. Nah, ini kita bisa replace lagi isinya. Copy. Mungkin saya bisa coba ini, paste lagi. Submit kode. Kita tunggu, harusnya semuanya sudah berhasil seperti biasa ya. Jadi begitulah untuk penyelesaian solusi dari masalah apple and orange. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik ya. Atau mungkin kalau teman-teman punya solusi yang lebih efektif lagi, atau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman lain, juga sangat dipersilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan baik, mungkin demikian dulu untuk pembahasan Weekly Coding Challenge atau tantangan coding mingguan kita yang ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.